Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Oke, thank you for asking. I'm good also, thank you. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai ke materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa. Teguh ya, silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih Teguh yang sudah memimpin doa. Semoga kita dapat belajar dengan baik dan semoga apa yang kita doakan dapat terkabul. Oke, selanjutnya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada Elin sebagai dirijen, silakan untuk maju ke depan dan memimpin menyanyi lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih Elin. Silakan kembali. Kita cek absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Jadi pada hari ini, oh ya, sebelum kita lanjut, Bapak ada sebuah ice breaking untuk kita menenangkan pikiran terlebih dahulu agar lebih fresh dalam belajar kedepannya. Nah, jadi the name of ice breaking is Simon Say. Okay, so you must focus on the instruction. If I say so the name of ice breaking is Simon Say. Okay, so if I say Simon Say, open the book, so you must open. But if I say open the book, jangan membuka buku tersebut karena Bapak menginstruksikannya itu tanpa kata Simon Say. Okay, so langsung kita coba untuk pemanasan. Simon Say, touch your hair. Okay, good. Touch your mouth. Good. Okay, sebelum kita memulai materi yang baru hari ini, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu. Kemarin masih pada ingat nggak what we learned before this material? Ya, Johan. Okay, good. So the last week we learned about procedure text. Anyone know what is procedure text is? Teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menunjukkan bahwa cara membuat sesuatu dengan berurutan, dan biasanya itu juga ditunjukkan alat dan bahan serta langkah-langkahnya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Okay, so now we move to new material. Hari ini kita itu akan belajar tentang narrative text ya. Ada yang tahu apa itu narrative text? Jadi narrative text itu adalah sebuah cerita atau cerita yang tidak nyata ya. Jadi ini tuh bukan sebuah kenyataan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang definisi social function, structure, types, dan language feature, dan nanti di akhir ada contoh dari teks naratifnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian dari narrative text itu sendiri. Narrative text is a text present the myth, fables, novels, and other realistic fiction stories used for entertaining the readers. Besides the moral values can be taken. Nah, jadi teks naratif itu teks yang menyajikan mitos, fabel, novel, dan cerita ya. Nah, jadi semua jenis teks naratif itu dari mitos, fabel, novel, dan cerita itu
tidak nyata ya, jadi ini tuh fiksi. Jadi ini tuh bertujuan untuk menghibur si pembacanya seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada social function. Yang di sini ada purposes, yaitu fungsi naratif teks itu to tell stories or past event and entertain the readers. Nah, jadi fungsi yang pertama itu untuk menceritakan kisah atau peristiwa di masa lalu, dan yang sudah pasti itu menghibur ya untuk si pembacanya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada structure. Nah, jadi structure naratif teks itu di sini ada 4. Yang pertama itu ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Nah, di sini yang pertama itu ada orientation. The first paragraph presents the story plot or background, include where story happens and who are involved in the story. Paragraf pertama biasanya itu menyajikan latar belakang plot cerita, termasuk di mana cerita itu dan siapa yang terlibat dalam cerita. Nah, jadi biasanya murid-murid semuanya orientasi itu biasanya itu terletak di paragraf awal. Nah, jadi kalau kalian meraba-raba kalau disajikan sebuah teks naratif, jadi kalian baca di awal paragrafnya itu biasanya itu berarti orientasi ya, atau orientation. Nah, yang selanjutnya di sini ada definition, yaitu definition of complication. Yang kedua itu komplikasi ya. The further paragraphs depict the occur and development problem. The problem will be more complicated based on the story given. This complication is created to evoke the reader's mood. It is the main part of the fiction, either drama or narrative. Nah, di paragraf selanjutnya setelah orientasi itu biasanya ada uraian masalah yang terjadi dan development. Nah, masalah ini biasanya akan lebih rumit dari cerita yang diberikan. Komplikasi ini dibuat untuk membangkitkan mood pembaca. Nah, ini adalah bagian utama dari fiksi, baik drama maupun narasi. Oke. Nah, jadi komplikasi ini adalah sebuah masalah yang terjadi di cerita tersebut. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada resolution. Nah, definisinya this paragraph gives the conclusion from whole of the ending story, whether happy or sad, and even give the suspense summary based on the reader's point of view. Nah, jadi di paragraf ini tuh memberikan kesimpulan dari seluruh cerita, penutup saat senang atau sedih, dan bahkan memberikan ringkasan yang ditangguhkan berdasarkan sudut pandang pembaca. Nah, jadi resolusi ini itu biasanya berletak di paragraf penutup ya. Jadi memberikan rangkuman dari keseluruhan cerita dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, yang terakhir di sini ada reorientation atau definisinya di sini, this part contains the moral, values, or message which is taken from the concluded story. Nah, jadi di bagian itu berisikan pesan moral atau pesan yang bisa diambil dari kesimpulan cerita. Nah, orientasi ini itu biasanya berisikan pesan yang diambil dari. Oke, nah yang selanjutnya di sini ada types atau jenis teks naratif. Nah, yang pertama di sini ada fable, yang kedua ada folk tales, yang ketiga fairy tales, yang keempat myth, yang terakhir ada legend. Nah, di sini ada contohnya juga bisa kalian baca. Ada fable itu Mouse the Deer, folk tales Story of Kian Santang, fairy tale Cinderella, myth atau mitologi ya, ini Story of Nyi Roro Kidul, dan untuk legenda The Legend of Sang Kuryang. Nah, language feature yang digunakan di teks naratif atau unsur kebahasaan yang digunakan di teks naratif itu apa aja sih? Nah, di sini yang pertama ini
The form of the sentence is used simple past tense ya, karena naratif teks ini adalah cerita fiksi dan menceritakan alur di masa lalu, pasti menggunakan past tense. Nah, lalu yang kedua di sini ada use adverbs of time. Lalu yang ketiga ada use of adjective. Nah, bentuk kalimat tenses yang digunakan itu sudah pasti past tense ya. Lalu kata keterangan waktu biasanya itu digunakan di awal kalimat. Long time ago, once upon a time. Kalau di bahasa Indonesia berarti pada zaman dahulu, pada suatu hari, seperti itu. Lalu yang ketiga ada penggunaan kata sifat atau adjektif untuk memberikan gambaran lebih rinci dalam bentuk frasa, kata, benda atau noun phrase. Nah, oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sebelum kita melihat langsung contoh dari teks naratif yang akan Bapak tunjukkan kepada kalian, nanti akan nah, jadi sampai sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melihat ke example atau contohnya langsung? Nanti kalian agar bisa meraba dan bisa menjawab, yaitu apa saja strukturnya dan language filternya. Nanti setelah membaca bisa yang tahu bisa acukan tangannya. Nanti akan Bapak tunjuk dan mendapat nilai tambahan. Ini berarti nilai kuis. So, okay, student, after you read the story of Mouse, the Deer, and Elephant, I want to ask you about what the orientation of the story. Ada yang bisa jawab? Silakan acukan tangan. Oke, silakan Ahmad Jujun, sebutkan orientasi dari cerita tersebut. Oke, terima kasih Ahmad Jujun. Ya, betul. Orientasi ini berada di paragraf awal, yaitu one day there was a mouse deer. He was trapped in a hole that had been made by a group of hunters. Nah, jadi orientasi ini tuh mengenalkan si tokoh cerita ya, kapan dan di mana terjadinya pada cerita si kancil dan gajah di atas. Dinyatakan itu bahwa benar ya, orientasinya itu si kancil itu lagi sendiri dan dengan seekor gajah di suatu waktu. Nah, lalu yang kedua, ada yang tahu komplikasinya di mana? Oke, Dapin ya, silahkan komplikasi. Ya, betul, Dapin. Komplikasinya itu dari the sampai him, yaitu the mouse there screamed for help but no one heard him. He was happy and asked for help but the elephant was not smart enough to help him. Nah, jadi komplikasi ini berisi pertentangan atau permasalahan ya. Jadi konsep dasar masalah keinginan yang tidak seperti kenyataan. Si kancil ini tuh pengen keluar dari jebakan gitu, tapi nggak bisa. Jadi si gajahnya nggak tahu cara menolong si kancilnya. Oke, yang selanjutnya resolution. Siapa yang tahu? Ya, Elin, silahkan. Ya, betul. Resolutionnya adalah he was free and leaving the elephant trapped in the hole in turn. Nah, jadi di resolusi ini tuh dengan sedikit tipu dayanya si kancil ya, dia itu bisa keluar jebakan sementara. Sementara si gajah yang suka nolong itu malah kejebak sendiri di lubangnya, seperti itu. Nah, yang terakhir dari struktur teks naratif ini, reorientation. Ada yang bisa jawab lagi? Satu orang, silahkan angkat tangannya. Oke, Anita, silahkan. Ya, betul, Anita. Dan si reorientasi ini adalah so many values can be from the example of the narrative text above. Nah, the deer's behavior is indeed clever, but in the context of story above, we don't need to initiate it. Each
of us must try, but be careful. We can be the ones who will become victims. So we must be smart people in helping people. Nah, jadi banyak nilai moral yang bisa dipelajari dari teks naratif di atas ya. Jadi perilaku si kancil ini memang pintar dan cerdik, tapi dalam konteks cerita di atas itu kita tidak perlu mencobanya di kehidupan nyata ya. Itu tidak patut dicoba. Nah, jadi menolong itu kan sikap yang sangat terpuji ya. Tapi harus berhati-hati kalau kita itu sendiri nggak waspada, jadi bisa jadi malah kita yang jadi korban seperti itu. Nah, makanya mempunyai sikap terpuji dan niat baik aja itu nggak cukup, kita juga harus bijak. Nah, oke, sampai sini murid-murid, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita move ke section berikutnya? Oke, kalau sudah paham semua, di sini saya Bapak akan memberikan tugas rumah kepada kalian masih tentang naratif teks. Di sini ceritanya itu ada Raden Kian Santang ya, pasti kalian sudah tidak asing ya. Nanti Bapak akan bagikan satu orang satu lembar untuk bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Nah, oke, jadi kita berada di penghujung pembelajarannya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja, murid-murid? Oke, nah sekarang kita sudah berada di penghujung pelajarannya, murid-murid semuanya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja nih? Nah, kita ini sudah belajar apa? Ya, betul, naratif teks. Nah, naratif teks itu teks yang menceritakan mitos ya, fabel kayak gitu. Nah, jadi fungsi dari naratif teks tuh apa aja sih? Nah, jadi fungsi dari teks naratif itu untuk menceritakan kisah di masa lalu ya, atau untuk menghibur. Dan kita juga sudah belajar struktur ya dari naratif teks. Ada yang ingat apa aja? Ada 4. Yang pertama orientation, complication, resolution, dan ya betul, reorientation. Nah, jadi naratif teks itu juga kan punya banyak jenis ya. Contohnya itu apa aja? Ada fables, folktales, fairy tales, mitologi, dan legenda ya. Kayaknya sudah paham semua ya. Terus biasanya di naratif teks itu menggunakan tenses apa sih? Ya, betul sekali, karena teks naratif itu menceritakan cerita di masa lalu atau yang sudah terjadi ya. Itu menggunakan past tense ya, sangat betul sekali. Nah, oke. Murid-murid semuanya, mungkin itu adalah materi kita hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah diberikan dan akan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan kepada ketua murid untuk memimpin doa sebelum pulang. Oke, terima kasih kepada Tugu yang sudah memimpin doa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.